Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, pada hari ini Jumat 10 September 2021, Bapak mau mengingatkan bahwa pembelajaran ini direkam, jadi seluruh siswa Bapak wajibkan untuk buka kamera. Di sini banyak beberapa siswa masih belum open kamera nih yang Bapak lihat nih. Ya, silakan kalian buka kameranya agar Bapak juga bisa lebih engage lagi dengan kalian. Bapak belum lihat Lingga, Nadia Lika, Wahyu, Naufal, Nasya. Nah, karena Bapak juga sambil memberikan penilaian sikap yang salah satu instrumennya adalah kedisiplinan kalian berseragam, ketepatan waktu, dan juga kerapihan kalian. Jadi itu harus ditampilkan dan ditunjukkan selama pembelajaran. Baik, anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita sudah masuk pada waktunya, Bapak minta tolong untuk Rafa dan juga Kaila, jadi menjadi asisten Bapak nih sebagai co-host. Nanti apabila ada teman-teman yang mau masuk dan kebetulan Bapak mungkin sedang sibuk untuk share screen dan sebagainya, kalian bisa bantu mengaktifkan. Karena ada beberapa teman kalian yang menyatakan agak terlambat karena ada gangguan jaringan nih di Google Classroom setelah Bapak cek. Bisa dimengerti Kaila dan juga Rafa? Bisa, Pak. Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Bapak akan buka pembelajarannya. Tapi Bapak masih lihat nih, ada anak-anak Bapak yang belum buka kamera nih. Ada Nadia, masih belum buka. Ahmad Mubarok belum buka kamera. Zainul Fawahid, malah minggu kemarin Bapak belum ketemu di sana Zainul nih. Belum buka kameranya. Nah, terima kasih Zainul. Ada Haila belum buka. Dan nanti kalau dibuka dulu kameranya, Novel. Dibuka dulu, karena Bapak sambil memberikan tanda di penilaian sikap kalian. Oke, Bapak buka ya pertemuan kita. Nanti setelah Bapak buka, tolong ada siswa laki-laki yang memimpin doa. Harapan Bapak sih seperti biasa ini, ada Rafael atau Lingga atau yang lain boleh memimpin doa yang laki-laki. Ya, kita akan mulai pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian dari 10 IPS 3 untuk memulai pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat, Bapak persilahkan untuk siswa yang laki-laki untuk memimpin doa. Silahkan. Silakan Hendy, sudah buka mikrofon. Sebelum mengawali pembelajaran, langkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Hendy Aldi Akbar yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wabi sholli sodri wa yassirli amri walul udatan wilisani yafqahu qouli. Apa kabarnya anak-anak hari ini 10 IPS 3? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Pak belum dengar nih suara yang laki-laki kecuali Hendy nih. Gimana kabarnya yang laki-laki? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, nah sebelum kita Bapak mau share screen, Bapak mau memastikan dulu nih bahwa kalian sudah open kamera dan kalian juga sudah mengisi kehadiran di Google Classroom. Ya, baik. Bapak mau periksa dulu nih kehadiran kalian nih. Ya, nanti tolong kalian apabila Bapak panggil, kalian jawabnya hadir. Atau Bapak mau tanya dulu nih ke Rafa nih sebagai ketua kelas. Rafa hari ini yang nggak hadir siapa ya yang ada dari info dari wali kelasmu Rafa? Kalau dari wali kelas belum ada berapa Pak? Belum ketahuan ya? Oke, Bapak cek dari Google Classroom. Sekiranya 10 IPS 3 itu di dalam kehadirannya ya, gimana Rafa? Nah, kalau di Bapak ada 32 siswa nih. Jadi Bapak panggil aja yang belum memberikan jawaban ya. Iya. Oke, terima kasih Rafa. Ada Nur Iksan di sini? Hadir Nur Iksan?
Halo Nur Iksan, bisa jawab saya kalau kamu hadir? Tidak hadir ya, Nur Iksan? Oke, Nur Iksan masih tanpa keterangan. Kemudian ada Rizky Putra. Rizky Putra sakit, Pak. Oh, Dari Rizky Putra kemarin. sakit. Baik. Iya. Kuotanya, Pak. Rafa, jaringanmu kayaknya sedikit goyang, Rafa. Ari Prasetyo ada di sini? Kata Rafa, Nur Iksan kuotanya, Pak. Oh, kuotanya ya. Jadi Bapak berikan izin ya, nanti Bapak akan hubungi untuk Bapak cek betul atau tidak kendalanya di kuota. Ari Prasetyo hadir? Ada yang tahu kabarnya dari Ari Prasetyo? Oke, tidak ada ya. Jadi Bapak akan tanpa keterangan dulu. Oh, sakit. Baik, berarti semuanya hadir ya. Tadi sudah mengisi keterangan di dalam Google Classroom. Alhamdulillah, semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan sehingga nanti minggu depan bisa belajar lagi bersama kita di ruang Zoom meeting kita atau nanti bahkan bisa melaksanakan PTM bersama. Baik, anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau menyemangati kalian dulu nih, biar kalian tadi kan sudah belajar ya, di pembelajaran apa tuh yang tadi tuh, sebelum pelajaran Bapak? Bahasa Inggris, Pak. Nah, ada pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, jadi Bapak mau menyemangati kalian nih, kita akan mulai pembelajaran di bab yang kedua, ini adalah bab yang terakhir anak-anak. Sudah tampak belum di layar kamu? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di bab pelajaran ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Ini adalah bab kedua di kelas 10, ini adalah pertemuan kita yang keempat di dalam bab 2. Kita akan mulai ya. Nah, sebelum memulai kita akan mulainya dengan sebuah ini nih, lagu yang akan membangun semangat kita. Bapak butuh orang, satu aja, nanti sisanya kita akan menyanyikan secara bersama. Ini untuk menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, Bapak akan mulai dulu nih, biar kamu termotivasi. Oke, aduh, Bapak kumpulin semangat dulu ya. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Silakan yang mau melanjutkan. Bangun pemuda Indonesia, tangan maju sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggungan terhadap Nusa. Ya, Bapak mendengar suara Drima dan Felicia, ini yang sudah melit teman-teman untuk semangat dan termotivasi dengan bait pertama Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, yuk, untuk pemanasan kita pada pagi hari ini, Bapak mau semuanya open microphone. Ayo dibuka nih, saya masih lihat nih tombol-tombol mikrofon yang merah-merah ini nih. Nah, saya nggak mau lihat lagi nih ada tombol mikrofon merah. Saya pengen dengar suara pemuda-pemudi Indonesia, yang laki-laki nih terutama. Nah, saya pengen dengar kita menyanyikan bait yang kedua bersama-sama. Fauzan masih merah, Hedi masih merah. Nggak fair nih buat teman-teman yang berani. Kendra masih merah. Oke, Haila masih merah, Rafael masih merah. Kita getarkan ruang Zoom meeting ini dengan bait yang kedua dari lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Sudi tetap berusaha dan banyak bicara hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih.
Sama-sama. Bertingkahlah Tuhan, saya kasih aplaus buat kalian semua, biar semangat. Terima kasih banyak untuk 10 IPS 3, Bapak yakin dengan semangat bangun pemudi-pemuda dan pelajaran kita tentang sistem pertahanan dan keamanan relate ke semangat kalian, dan kalian nanti bisa lebih on fire lagi nih dalam mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Pak, apa sih Pak yang akan kita bahas? Nah, sebelumnya kan Bapak sudah tautkan nih di dalam Google Classroom kelas kalian. Nah, Bapak sih nggak bohong kalau Bapak udah tautkan, jadi Bapak menunjukkan dulu nih ke kamu bahwa Bapak sudah menautkan apa yang harus kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah Google Classroom kalian mana ya? Oke, ini dia di Google Classroom kalian ada di sini. Ada yang udah cek apa yang Bapak tautkan di dalam materinya? Ada yang udah sempat baca-baca? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah. Nah, Bapak udah tautkan ada beberapa bahan bacaan untuk literasi kalian. Ada juga materi untuk hari ini dan juga ada beberapa undang-undang. Karena pada hari ini kita akan menelaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar yang tentunya undang-undang adalah bagian yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Sehingga nanti kalian bisa menelaah nih apa sih nih undang-undang ini tentang apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran. Baik, Bapak akan lanjutkan share screen di dalam PowerPoint-nya. Nah, di situ ada satu pertanyaan yang tampil di dalam layar kalian. Siapa yang bisa mencari atau yang sudah membaca ketentuan apa sih yang menyangkut tentang materi kita tentang pertahanan dan keamanan? Boleh resen atau langsung buka mikrofon. Silakan. Boleh, Pak. Oke, silakan. Ini dengan siapa? Rafa. Halo Rafa. Silakan Rafa. Undang-Undang Dasar yang mengatur pertahanan keamanan itu pasal 30 ayat 1 sampai 5. Coba Iya, kita cek. Pak. Wah, bener banget nih Rafa nih. Excellent ya Rafa, terima kasih sudah memberikan informasi bahwa benar nanti yang akan kita pelajari adalah pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ya, yang disampaikan oleh Rafa sudah tepat. Bapak mungkin butuh satu volunteer yang untuk membacakan khususnya pasal 30 ayat 2. Siapa yang mau menjadi volunteernya? Nah, yang ini nih, pasal 30 Saya, ayat 2. Pak. Oke, silakan Felicia. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, yang ditemukan oleh Felicia di dalam pasal 30 ayat 2 ada apa aja Felicia? Yang tadi kamu baca. Yang ditemukan dalam pasal 30 ayat 2 adalah bahwa komponen pertahanan dari negara Republik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan juga rakyat. Oke, excellent nih dari Rafa yang sudah menyebutkan dengan benar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga yang sudah dibacakan salah satu isinya yaitu pasal 30 ayat 2 oleh Felicia. Yang di situ Felicia menerangkan bahwa ada sebuah sistem yang namanya Sishankam Rata nih anak-anak. Dan juga di dalam sistem itu terdiri dari TNI, Polri, dan rakyat sebagai unsur yang utama dan pendukung. Baik, Bapak lanjutkan karena ini sudah ada di dalam materi GCR-mu. Bapak rasa kalian sudah mempelajari untuk menguatkan pengetahuan kalian dalam menyelesaikan pembelajaran hari ini. Oke, kita masih ada di dalam KG 3.2 dan 4.2, di mana kamu diminta untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pertahanan dan keamanan. Nanti di KD keterampilannya, kalian diminta untuk menyajikan nih hasil telaah kalian tentang pertahanan dan keamanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian harus bisa mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan dengan baik. Ya, yang kedua, merinci komponen sistem pertahanan rakyat semesta dengan baik, merumuskan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, dan juga kalian nanti bisa di dalam keterampilannya mengkelompokkan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Ini semua juga sudah ada di dalam GCR, jadi nanti kalian bisa review lagi nih apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini dan seterusnya. Nah, yang Bapak mau tekankan ke kalian bahwa kita pada pertemuan kali ini akan melaksanakan
sebuah model pembelajaran dengan model project based learning, di mana di dalam setiap tahapan pembelajaran sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diawali dengan sebuah pertanyaan mendasar. Nah, sebelumnya di dalam GCR, Bapak sudah lihat nih, kalian sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Tapi mungkin hanya Bapak pilih beberapa saja, atau nanti yang mau mengajukan saja yang untuk dibawa ke dalam pertemuan Zoom meeting kita. Hingga tahapan yang terakhir, nanti kalian akan mengerjakan sebuah produk, di mana produk ini berupa catatan digital yang sudah kalian buat, atau yang akan kalian buat itu nanti di dalam Google Jamboard. Mungkin bagi yang baru tahu, Google Jamboard ini adalah sebuah platform di mana seperti mading digital. Nah, kemarin kan Bapak sudah menautkan materi dan Bapak meminta kalian untuk menyicil bahan-bahan yang nantinya kalian akan upload di dalam Google Jamboard kalian yang masih polos. Jadi nanti kalian diberikan waktu 15 menit untuk menautkan bahan-bahan kalian di dalam Jamboard kalian. Setelah itu kita ada presentasi di dalam tahapan akhir pembelajarannya, project based learning. Nah, ini adalah peta konsep materi kita. Jadi kita akan berkaitan dengan sistem pertahanan keamanan RI, di mana kalian akan pelajari dasar hukumnya, komponen-komponennya, yang tadi terdiri dari apa aja ya? TNI, kemudian Polri, dan juga ada rakyat. Betul ya, Rafa? Iya, betul, Pak. Nah, dan terakhir kita akan mempelajari tentang hak kewajiban kita sebagai warga negara yang melaksanakan bela negara. Oke. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, Bapak akan meminta kalian untuk menyimak sebuah video, di mana video ini berisikan tentang pemisahan dui fungsi TNI dan Polri. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, kalau dulu TNI dan Polri tergabung dalam satu institusi, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalian sudah menyimak secara utuh videonya dan Bapak sudah tautkan juga videonya sebelumnya di dalam Google Classroom. Nah, sekarang Bapak mau dengar nih siapa yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Silakan. Pak, saya mau nanya, Silakan terima. kenapa Polri sama TNI harus dipisahkan ya Pak? Padahal dulu sejarahnya pernah bersatu sebagai ABRI. Oke. ABRI, betul. Nah, siapa yang mau memberikan respon terkait pernyataan dari Drima nih? Drima menanyakan. Oh, oke, silakan. Tadi pertanyaannya kenapa pisahkan ya, padahal pernah disatuin sebagai ABRI, ya nggak sih? Iya, betul, Rafa. Silakan coba. Oke. Suara saya jelas nggak, Pak? Sekarang sudah jelas. Oke. Jadi untuk tujuannya itu untuk menghilangkan sosial politik TNI Polri yang biasa disebut dengan fungsi ABRI. Jadi pada masa Orde Baru terjadi banyak penyalahgunaan kewenangan dari TNI dan Polri. Nah, karena itu TNI dan Polri dipisahkan dengan tugas utama yang berbeda. TNI-nya di bidang pertahanan, terus Polri di bidang keamanan. Oke. Yang dinyatakan oleh Rafa sudah benar, bahwasannya alasan utamanya dipisahkannya TNI dan Polri di dalam unit ABRI
itu utamanya karena adanya superpower ya, di mana saat itu anggota ABRI memegang kendali juga nih di dalam politik pemerintahan kita. Selain dia memegang senjata, dia juga memegang ranah politik, di mana ranah politik ini seringkali terjadi konflik sehingga stabilitas negara kita suka terganggu. Atau bahkan alat politik ini seringkali juga dijadikan sebagai pemulus apabila pemimpin kita atau penguasa kita itu saat itu mau melanggengkan kekuasaannya, sehingga waktu itu Pak Harto itu bisa langgeng kekuasaannya hingga 32 tahun. Karena Pak Harto itu memegang kendalinya ABRI, selain beliau juga dulu background-nya dari militer, nah apalagi militer ditambahkan kekuasaan politik seperti yang Rafa ceritakan. Jadi itu salah satu penyebab yang sudah tepat disampaikan oleh Rafa. Begitu ya, Drima? Baik, Pak. Makasih ya, juga. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Pertanyaannya mungkin? Atau ada yang mau kalian sampaikan tentang videonya? Bapak persilahkan. Ayo, kalau di Google Classroom tadi ramai banget loh yang nanya. Saya lagi deh, Pak. Oh, Saya banyak pertanyaan. silakan. Silakan terima, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu sejarahnya gimana ya, Pak? Sampai TNI sama Polri itu bisa dipisahkan. Oke. Nah, siapa yang bisa memberikan jawabannya nih terkait terima nih? Bapak berikan kesempatan nih kepada siswa Bapak yang luar biasa. Nanti mungkin akan muncul lagi nih yang seperti Rafa dan juga Driman yang kritis. Silakan. Kenapa ya sejarahnya itu sampai bisa terjadinya pemisahan fungsi TNI dan Polri? Siapa yang bisa? Silakan. Coba kalian flashback atau kalian mungkin pernah baca literatur terkait ini. Ada yang bisa memberikan jawaban? Sejarahnya seperti apa? Kalau persilahkan. Ini pertanyaan dari Drima nih, bagus sekali ya. Oh, ini mungkin lagi pada browsing nih, karena mungkin kan kalian belum lahir ya saat peristiwa ini terjadi. Silakan kalau ada yang mau memberikan respons, Bapak masih tunggu. Bapak hitung kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi puncak sejarahnya terjadinya pemisahan fungsi dari ABRI ini karena adanya peristiwa reformasi. Terima. Di dalam reformasi itu negara kita mereformasi politik pemerintahannya. Bahwasannya saat itu presiden kekuasaannya kan juga dibatasi nih. Yang tadinya bisa dipilih kembali hingga waktu yang tidak ditentukan. Nah, diberikan juga waktu 2 periode. Nah, itu adalah reformasi, salah satu bentuknya yang terjadi itu adalah adanya amandemen Undang-Undang Dasar hingga keluarnya TAP MPR nomor 6 di tahun 2000, di mana di situ menjelaskan bahwa ABRI ini sudah tidak lagi memiliki 2 fungsi, diantaranya menjaga ketertiban dan juga memiliki fungsi mengatur pemerintahan dan negara. Sehingga dia hanya fokus menjadi TNI dan Polri. TNI di mana dia menjaga pertahanan negara, Polri menjaga keamanan negara kita. Seperti itu ya, Drima dan teman-teman dari 10 IPS 3. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kita langsung move. Tahukah kamu? Sinyal lagi ya. Nah, ini adalah materi kita yang nanti sebelumnya bisa jadi bekal kalian ketika menyusun Google Jamboard. Bapak sudah merasakan nih aktivitas kalian di Google Jamboard karena notifikasi Bapak sudah mulai tayang. Tapi Bapak tahan dulu karena kalian harus menyimak dulu materi. Sekiranya ini adalah wujud dari Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Nah, di mana di dalam sistem ini, saya mau menitipkan satu pertanyaan dulu nih ke kalian nih. Nah, di dalam sistem ini kan punya ciri-ciri nih. Nah, silakan kalian cari ciri-ciri setelah Bapak menjelaskan materinya. Silakan kalian nanti uraikan atau sampaikan di dalam forum Zoom meeting ini. Apa sih ciri-ciri Sishankam Rata? Oke ya, itu pertanyaan dari Bapak nih untuk kalian. Nah, di dalam materi ini, kalian akan mengenal adanya Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama pertahanan negara kita, Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan utama keamanan negara kita, dan rakyat yang sebagai pendukungnya. Di mana kalau dalam Undang-Undang Dasar tadi, dalam pasal 30, ayat 1-5, ini menjelaskan adanya 3 unsur ini nih, baik yang unsur utama ataupun unsur pendukung. Nah, Tentara Nasional Indonesia ini berdiri atas adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan juga ada juga dasar hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2002. Kalian bisa lihat kondisinya.
di mana jumlah personil kita, jumlah personil kepolisian kita, dan jumlah penduduk kita. Dan kalian bisa lihat juga nih rankingnya kita nih, di mana TNI kita, nah, alhamdulillah ini memegang nomor urut 16 tentara terbaik sedunia. Mungkin ini dari 200 sekian negara ya, karena ada 200 negara di dunia ini. Nah, kalau kepolisian kita, rekornya ini adalah kepolisian terbesar se-Asia Tenggara. Ya iyalah, nggak ada negara yang lebih besar dari Indonesia di Asia Tenggara ya. Tapi kalau disejajarkan dengan negara lain, penduduk kita aja kira-kira nomor berapa ya? Siapa yang tahu? Kalau penduduk kita itu nomor urut berapa ya di dunia ya? Terbanyak ke berapa ya? 14. Penduduk Iya kita. nggak sih, Pak? Oh, penduduk. Terima kasih Felicia. Penduduk kita nomor urut 4 ya. Ayo nih, yang laki-laki semangat lagi belajarnya. Mungkin kamu nggak belajar nih semalam nih, sehingga nggak bisa tektokan nih dengan Bapak, nggak seperti kemarin. Nah, jadi penduduk kita ya nomor urut 4 terbesar, ini merupakan salah satu potensi kita dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, kira-kira siapa yang berani kan lawan penduduk nomor urut 4? Apalagi kalau dia dikondisikan sebagai negara yang penduduknya kecil, apalagi sumber dayanya juga kecil. Jadi mereka mungkin akan mikir-mikir nih kalau berhadapan dengan Indonesia. Tapi bukan berarti Indonesia itu ada di atas angin ya, karena di atas langit masih ada langit. Ya kan, penduduk kita dengan 270 juta ini, dan potensi kita dari ABRI dan TNI-nya mungkin masih kalah besar atau kalah sumber daya teknologinya dari negara-negara lain. Kira-kira negara yang masih di atas Indonesia itu negara apa aja ya? Yang rankingnya di atas Indonesia? Cina, India, Rusia, setuju nih saya nih, Rusia, terus apa lagi ya? Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat. Ada lagi nggak selain 5 ini nih? The Big Five. Ada mungkin kalau negara-negara yang sudah punya teknologi nuklir ya, karena sampai saat ini Indonesia adalah negara yang mengakui status zero nuklir. Jadi kita hanya mengembangkan nuklir sebatas riset dan penelitian, belum digunakan untuk masif, bahkan untuk listrik sekalipun seperti negara-negara yang seperti Jepang dan seterusnya. Nah, kita harus mewaspadai juga nih, bahwa ada negara-negara yang punya potensi dari segi teknologi, khususnya ancaman nuklir ya, yang dimiliki oleh beberapa negara. Kalau dulu aja bom atom bisa memporak-porandakan Nagasaki dan Hiroshima pada saat Perang Dunia Kedua, nah apalagi sekarang nuklir yang saat ini sudah dikembangkan oleh beberapa negara. Nah, ini mungkin jadi suatu ancaman juga yang harus kita waspadai sebagai unsur-unsur dari sistem pertahanan keamanan negara. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini sebelum kita masuk ke dalam penugasan kelompok? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Bapak harap materinya kalian bisa review lagi, khususnya di dalam bahan ajar ya, karena di situ banyak literasi yang baik, dari jurnal ilmiah juga yang bisa kalian baca untuk pengetahuan kalian. Oke, Bapak rasa sekarang murid Bapak semuanya sudah hadir, karena Sahrul yang terakhir sudah masuk ke dalam Zoom Meet. Nah, Bapak mau menjelaskan bahwa kita hari ini ada agenda kerja kelompok nih di dalam kegiatan PJBL. Di sini kalian nanti akan mendesain perencanaan penduduk, perencanaan produk kalian nih, di mana produk kita adalah apa ya produk kita ya? Google Jamboard ya. Di sini saya sudah membagikan, Bapak sudah membagikan 3 kelompok. Kelompok pertama ada Agung dan sampai Sahrul akan membahas tentang Polri. Kelompok yang kedua ada Fauzan sampai Wahyu Hidayatullah akan mengkaji tentang TNI, warnanya hijau cocok banget. Dan ada kelompok yang ketiga Muhammad Farid sampai Zainul Fawahid akan menyajikan tentang rakyat Indonesia. Sebelumnya, Bapak mau menanyakan dulu nih, penyusun jadwalnya dulu, biar kalian nanti nggak bingung. Bahwa kegiatan kita hari ini kan adalah on the spot ya. Kemarin Bapak udah meminta kalian untuk menyicil, atau kalian sudah nanti tinggal di kopas aja isi-isi yang sudah kalian tabung di dalam kerja kelompok mungkin di hari kemarin. Siapa yang mau sharing tentang kegiatannya kemarin, atau cerita-ceritanya dalam mengkoordinasikan pekerjaan kelompoknya? Siapa yang mau cerita? Silakan. Saya boleh, Pak. Oh, silakan Felicia. Boleh dong. Kan kemarin, sudah dari kemarin Bapak nge-share link Google Jamboard ini. Ya. Dan kelompok saya menyicil tentang upaya apa yang dapat kita lakukan untuk membantu TNI. Dan beberapa teman saya mungkin masih keliru, jadinya lebih membantu polisi daripada TNI. Gitu aja sih.
Oke, nggak apa-apa. Noted ya. Nanti kita lihat bersama Google Jamboard kelas kalian. Karena setahu Bapak masih polos nih, karena Bapak belum buka akses. Ada lagi yang mau share cerita? Terima kasih, Felicia, sudah menginformasikan kepada kita. Saya, Pak. Silakan, Drima. Jadi kelompok kita itu kan membahas tentang catatan digital polisi Republik Indonesia. Nah, kita tuh sempat bingung gimana kita lebih fokus ke desainnya gitu. Kita mau nyicil desainnya buat kita presentasiin gimana nih caranya biar bagus gitu, biar bagus desainnya. Kita kemarin ngerjain tugas ini sampai jam 1.30 pagi. Wow, luar biasa ya. Jadi kamu benar-benar sesuai dengan instruksi dan permintaan Bapak. Terima kasih Drima dan kelompoknya Drima. Hampir jam 2, Pak. Bapak notice nih bahwa memang betul Bapak menyampaikan batas editnya sampai pukul 8, tapi Bapak mintanya masih mencicil. Jadi nanti kalian tinggal copy paste aja. Nah, ini yang diinikan ya oleh Felicia tadi ya. Felicia tadi kelompoknya ada di kelompok 2, di mana dia menyatakan bahwa lebih banyak justru cenderungnya kepada ke Polri ya. Nah, jadi Bapak harap kelompok 2 bisa lebih fokus mendeskripsikannya tuh benar-benar TNI. TNI ini kan punya 3 matra. Ada matra apa aja Felicia atau kelompoknya Felicia kelompok 2? 3 matra yang Bapak maksud di dalam TNI apa aja? Silakan. Angkatan? Ada angkatan udara, angkatan darat, dan juga angkatan laut. Ya, terima kasih. Ini dibantu juga tadi oleh Rafa dari kelompok 3. Nah, jadi fokusnya ke dalam ranah-ranah itu aja. Karena kan sudah dipisahkan. Kalau kelompok 2 masih condong ke Polri, nah berarti kamu belum move on nih dari masanya Polri sebagai ABRI dan TNI nih. Masih masa lalu. Jadi tolong nanti dicari literasinya atau isi-isinya di dalam ranah yang sekarang, di mana sekarang TNI terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat. Seperti itu ya, Felicia. Nah, kalau untuk Drima, Bapak terima kasih karena semua kelompok Bapak yakin sudah mencicil, sehingga nanti tinggal copy paste saja. Jadi Bapak akan berikan link Jamboard-nya, kalian nanti tinggal menyalinnya ke dalam GCR. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak akan memonitoring nih pekerjaan kalian? Silakan. Oh ya, Bapak belum cek kolom chat ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silakan kalian chat di kolom chat. Oke, silakan kalian move ke dalam Google Jamboard kalian. Saya yakin kalian sudah mulai masuk. Kita buka di halaman pertama dulu ya. Oh, bentar dulu. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Wah, cepat sekali nih kalau anak-anak 10 IPS 3 ya. Nah, that's why kenapa Bapak selalu pilih 10 IPS 3. Karena kalian cepat, selalu fast response, dan kalian selalu bekerja keras. Oke, nah ini pesan Bapak, cicil dan simpan dulu bahannya dan lakukan koordinasi antar kelompok. Oke, Bapak akan cek. Kita akan masuk ke dalam monitoring dulu ya. Nanti ini tadi sudah ada waktu untuk kalian kerja kelompok. Nah, Bapak juga sudah merekam setiap aktivitas kalian. Ada yang mau menceritakan lagi bagaimana dia mengerjakan tugas kelompoknya? Mau sharing lagi? Mungkin yang laki-laki Bapak belum dengar suaranya. Coba Bapak tanya aja langsung deh. Kepada Fauzan. Halo Fauzan. Halo Pak. Nah, gimana coba? Apa peran kamu di dalam kelompok kamu, Fauzan? Peran saya cuma suruh membacakan buat nanti presentasi sebagian. Oke, itu nanti perannya di presentasi. Di dalam Google Jamboard-nya ada nggak peran yang kamu lakukan, Fauzan? Cuma ngasih pendapat dong, Pak. Oh, kontribusimu ada di bagian pendapat ya? Terima Iya, kasih. Bapak mau tanya sekarang ke Hendy. Halo, Hendy. Halo. Nah, peran kamu di dalam Google Jamboard apa, Hendy? Ya, saya isi yang pendapat dan nanti saya juga bakal baca yang sebelumnya itu. Dari mana, Hendy? Bacaan juga Pak, yang kesimpulan. Oke. Sekarang Bapak mau tanya yang perempuan. Halo Nasya. Dari tadi Nasya sudah liatin Bapak nih kayaknya dari tadi. Iya, Pak.
Nah, gimana Nasya ceritanya kalau di dalam kelompok kamu? Kalau saya sih paling kasih pendapat, terus penjelasan tentang pertahanan rakyat Indonesia, gimana cara untuk mempertahankan Indonesia gitu. Oke, terima kasih Nasya. Bapak mau tanya Kendra. Halo Kendra. Ini randomly aja ya. Kendra. Nah, Oke, Pak. apa yang kamu lakukan di dalam Google Jamboard-nya kelompok kamu? Apa peranmu? Ya, saya itu, Pak, paling ngisi pendapatnya. Oke, terima kasih. Bagian pendapat ya, nanti Bapak lihat pendapatnya Kendra. Sekarang Bapak terakhir mungkin mau cek dari Farel. Halo Farel. Halo Pak, Peran Farel di dalam kelompok apa? saya sama sih kurang lebih ngisi Oke. Ngisi pendapat ya. Ini yang laki-laki pada hobinya berpendapat aja nih, yang perempuan kebatin nih, jangan-jangan nih. Yang terakhir Bapak mau dengar dari perempuan, kalau ada nggak yang perempuan yang mau cerita tentang dinamika yang ada di kelompoknya? Dinamika ya Pak. Ada yang nggak kerja, Pak? Nah, ada yang nggak kerja. Berapa orang dari 12 orang di dalam kelompok? Berapa kira-kira? Kalau di kelompok 1, 1 orang. 1 orang. Oke, berarti 12 dan 1 masih oke lah, masih bisa diwajarkan ya. Kalau di kelompok 2? Di kelompok 2 saya mengkoordinasinya saya aja yang edit-edit supaya nggak berantakan jadinya ya. Strateginya satu pintu gitu ya, Felicia ya? Iya. Ya, kamu nih udah menerapkan good governance nih. Nah, kalau kelompok 3, boleh sharing ketuanya? Kalau kelompok 3 kita startnya agak malam, jadi banyak yang nggak terlalu on sih Pak. Cuman saya udah bagi-bagi tugasnya, jadi semuanya rata. Oke, alhamdulillah. Jadi ini ada juga cerita tentang tim manajemen ya dari leadernya, bahwa kalau kita bisa manajemen orangnya dengan baik, kita menempatkan sesuai dengan perannya seperti yang Rafa lakukan, nah itu insya Allah akan tercapai nih. Tapi tadi manajemennya ketuanya ada terima di kelompok 1. Ini juga bagus, di mana dari 12 ya, Bapak catat terima, ada 1 yang tidak mengerjakan. Nanti boleh kalau kamu mau report ke Bapak kalau kamu sudah jengkel. Nah, jadi Bapak jadi catatan juga. Terima kasih untuk 3 kelompok yang Bapak rasa ini sudah sesuai kriteria Bapak. Kalian sudah memberikannya dengan kreativitas, dicatat semua kan. Kalian juga sudah ada nilai kolaborasinya, di mana di sini saya lihat ada aktivitas tuh, ya kan, akun-akunnya aktif. Ada Hendy, ada Hana. Nah, saya bisa melihat ada Auvalia Sekar di situ. Jadi saya senang menggunakan Google Jamboard ini karena selain ini bisa kolaboratif antar kita, dan ini bisa menunjukkan kreativitas kalian di dalam teamwork. Dan yang terakhir ini adalah solusi kita nih kalau kita mau kerja kelompok, di mana saat ini sedang pandemi, jadi kalian tidak perlu ketemu langsung dan untuk membatasi kerumunan dan seterusnya. Oke, kalau sudah siap, silakan kalian persiapan dulu untuk presentasi. Bapak minta presentasinya singkat aja, dipimpin oleh seorang moderator dari masing-masing kelompok. Kita mulai berurut ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan persiapan. Mungkin nanti karena waktunya terbatas, hanya Bapak berikan 1 pertanyaan sesinya bagi moderatornya. Silakan kelompok 1 bersiap. Di sini kita akan mempelajari catatan digital tentang Polisi Republik Indonesia yang anggotanya terdiri dari Agung sampai Sarul Fauzan. Silakan moderatornya kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Drima dibuka. Oke, Pak. Drima, mohon maaf, ini posisi duduk kamu itu lagi duduk atau gimana ya? Maaf Pak, saya sudah ngechat Bapak di online, di direct message Zoom. Oke, Bapak belum baca. Silakan, Drima dilanjutkan. Baik Pak. Oke. Selamat pagi Pak Ayas, dosen Pak Ayas, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya sebagai pembicara pertama dari kelompok 1 PKN hari ini ingin meminta maaf terlebih dahulu karena saya on cam sambil tiduran dikarenakan perut saya sedang tidak enak dan saya sedang sedikit menggigil. Kembali ke topik, saya ingin mengenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Nama saya Drima Jessica, lalu anggota selanjutnya. Drima aja yang handle. Ada Ahmad Mubarak, Andrea Kaudunia, Akila Rizka,
Ari Prasetyo, Auvalia Sekar, Dodi Dwi, Farel Pasha, Rafael Anardia, Rizky Putra, dan Sahrul Fauzan. Untuk menjelaskan isi slide, silakan pembicara kedua dari kelompok 1, Andrea Karunia, mempresentasikan slide Silakan yang sudah Andrea. dibuat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Karunia dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang Polisi Republik Indonesia sesuai dengan kerjasama kelompok kami. Yang pertama, apa sih dasar hukum Polisi Republik Indonesia? Dasar hukum Polisi Republik Indonesia terdapat pada pasal 30 ayat 2, 4, dan 5. Kemudian pada 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 sampai dengan CSD Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian tugas Polri menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua mengalihkan hukum, yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk slide selanjutnya mungkin ada yang mau melanjutkan dari kelompok 1. Terima kasih Andrea. Disampaikan cukup baik penjelasannya. Silakan kelompok 1, Drima, dipilih lagi temannya untuk melanjutkan presentasi. Untuk slide yang kedua, mungkin boleh Akila Rizka. Silakan Akila. Akila, apakah hadir? Akila ada, tadi Bapak tanya. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran kok. Makasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang tugas Polri. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berarti melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua ada menegakkan hukum, berarti melakukan penyelidikan dan menyelidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berarti melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak berwenang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, Bapak cukupkan presentasinya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, untuk bagian pendapat ini tidak perlu dibacakan ya, karena lumayan banyak pendapatnya. Jadi teman-teman silakan membaca pendapat setiap masing-masing tentang peran apa yang bisa kita berikan kepada Polri dalam membantu institusi Polri agar semakin baik. Oke, Bapak masih memperhatikan bahwa masih banyak yang off camera. Ayo dong, kalian tuh berarti tidak fair dengan teman-teman kalian yang sedang on cam. Nah, Bapak ingin kalian intune ke dalam pembelajaran untuk Lingga, Dodi, Zainul, kemudian Muhammad Faiz, Wahyu Hidayat, Naufal, Wahiloh, Wahyu Hidayatullah. Nah, silakan kalian open kamera juga. Kita harus fair ya, bahwa pembelajaran ini harus bermakna ketika kita hadir di dalam pembelajarannya. Ya, saya berikan peringatan itu untuk yang off kamera, karena saya tandai kalian. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk sesi tanya jawab, Drima mempersilakan temannya untuk bertanya. Untuk sesi tanya jawab dibuka. Yang akan menjawab adalah Auvalia Sekar.
Ya, Oke, Bapak, saya mau nanya ke kelompok 1. silakan Nazwa. Nazwa dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Silakan. Saya pengen tahu apa aja sih larangan bagi anggota Polri. Udah gitu aja. Oke, singkat padat jelas. Terima kasih Nazwa. Ya, Pak. Saya Auvalia Sekar bantu menjawab, boleh? Silakan Ova. Dari kelompok 1. Larangan bagi anggota Polri. Yang pertama, kita tidak boleh saling menista dan atau menghina. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas. Terus ada tidak boleh melakukan tindakan yang diskriminatif, melakukan permufakatan pelanggaran atau disiplin atau tindak pidana, dan tidak boleh berperilaku kasar dan tidak patut. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Ya, sudah menjelaskan. Ini adalah bagian dari fungsi ABRI tadi ya, di mana sekarang Polri sudah punya larangannya sendiri. Nggak bergabung lagi dengan larangan TNI, mungkin yang sudah sedikit berbeda. Terima kasih. Silakan ditutup, Drima. Baik, terima kasih untuk yang sudah presentasi slide tadi dan yang sudah menjawab pertanyaan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Ayas, dosen Pak Ayas dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk Drima semoga lekas sembuh ya. Semoga lekas membaik. Terima kasih, Pak. Silakan kelompok 2 bersiap. Di sini kita akan membahas tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Di dalam kelompok ini ada Fauzan, Felicia, hingga Wahilo. Moderatornya kelompok 2 sudah siap? Siap, Pak. Oke, Bapak persilahkan untuk dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Rotrela Aziza. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ayas, dosen Pak Ayas, dan juga teman-teman. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan catatan digital tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk Angkatan Bersenjata dari negara Indonesia. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni tahun 1947 sebagai Persatuan Kekuatan Bersenjata. Pada tahun 1962, dengan Kepolisian Negara atau disebut dengan Polri, menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Namun kemudian ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Berikutnya dasar hukum TNI dan undang-undang tentang TNI akan dibacakan oleh Fauzan Maulana. Silakan Fauzan. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan dasar hukum TNI dan undang-undang TNI. Pada ayat 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk Fauzan, usaha kenapa Pak? Ininya nggak usah dibacakan Fauzan, dibacakan saja langsung ke itunya aja. Pasalnya pasal-pasal berapa saja dan undangnya apa aja undang-undangnya. Oh iya Pak. Pasal 30 ayat 2 usaha pasal 30 ayat 2 undang-undang maaf Pak, saya agak belibet. Pasal 30 ayat 2 pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan pasal 30 ayat 5 Undang-Undang tentang TNI, itu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Fauzan. Nah, mungkin Bapak koreksi, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelahnya Fauzan sudah memberikan yang terbaik. Selanjutnya, Felicia silakan dipilih lagi temannya. Selanjutnya, tugas Tentara Nasional Indonesia akan dibacakan oleh Hana Kristabel. Silakan. Saya akan membacakan tugas Tentara Nasional Indonesia. Dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Oke, terima kasih. Langsung ke bagian tugas intinya, ada 3 di situ. Silakan Felicia dipilih lagi. Terima kasih Hana. Halo Felicia.
Moderatornya? Sepertinya Felicia nge-freeze. Silakan kelompok 2 yang lain langsung masuk ke bagian tugasnya. Ada 3 tugas di situ. Siapa yang mau membacakan kelompok 3? Kelompok 2. Ya, Pak, saya akan membacakan. Silakan, Hendy. Yaitu yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah. Tugas TNI untuk mempertahankan keutuhan negara diimplementasikan dengan pengamanan wilayah perbatasan darat, laut, dan udara. Langsung dilanjutkan ke yang merah kedua. Yang kedua yaitu melindungi keselamatan bangsa. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dari ancaman bersenjata dari luar negeri dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga? Yang ketiga, menegakkan kedaulatan negara. Pada masa sekarang, fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenalkan fungsi dari TNI dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dari ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindakan terhadap setiap bencana, ancaman, dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sekian, Pak. Terima kasih. Kelompok 2, Felicia masih nge-freeze atau sudah masuk lagi? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, sekarang sudah jelas. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya, Felicia. Oke, setelah kami menyampaikan catatan digital kami tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, yang mau menanyakan kepada kelompok 2. Saya boleh tanya ya? Silakan, boleh. Nama dan asal kelompok? Menurut dari kelompok 3, Nasya. Silakan, Nasya. Mau nanya untuk tentang yang tadi itu apa aja sih kesatuan dari TNI AD gitu. Oke. Itu aja sih. Terima kasih, Nasya, pertanyaannya. Bagaimana kelompok 2? Ini langsung ke TNI Angkatan Darat. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Nasya adalah apa saja kesatuan dari TNI Angkatan Darat? Jawabannya ada infanteri atau INF, yaitu pasukan pejalan kaki, ada kavaleri atau KAF, adalah pasukan lapis baja, ada artileri ajang, yaitu kesatuan senjata berat, serangan udara, pasukan anti serangan udara, kemudian ada polisi militer, yaitu kesatuan pertolongan administrasi. Sekian. Oke, terima kasih. Kelompok 2, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih kepada Pak Ayas, dosen Pak Ayas, dan juga teman-teman yang telah memperhatikan dan menanyakan pertanyaan terhadap catatan digital yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngecek di sini ada Rafael nggak? Rafael kok nggak kelihatan wajahnya ya, Rafael? Oke. Nggak apa-apa, Bapak mau ngecek aja. Terima kasih, Rafael, sudah menunjukkan. Silakan kelompok yang ketiga. Di sini ada catatan digital tentang rakyat Indonesia nih, yang akan disampaikan oleh siapa moderatornya? Oh, mereka masih kerja kelompok. Silakan. Oke, saya buka ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan presentasi hari ini, kelompok kami akan membahas tentang catatan digital rakyat Indonesia. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Farid, kedua Muhammad Alif. Muhammad Alif izin tidak masuk karena sakit, Pak. Tapi kerja kelompok, Pak? Ikut kerja kelompok. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut, Rafa. Ada Muhammad Faiz, kemudian Muhammad Firmansyah, Muhammad Rasto Abimanyu, Nadia Lika, Nasya Putri, Nazu Adelia, Nur Iksan juga izin, Pak. Nur Iksan izin karena nggak ada kuotanya tadi. Terus selanjutnya ada Olivia, saya sendiri, kemudian Rafa Jahara, terus ada Zainal Fawahid. Untuk pengertian rakyat Indonesia dan deskripsi Indonesia akan dibacakan oleh Restu Abimanyu. Silakan dibaca intinya aja ya, kelompok 3.
Silakan. Dijelaskan bagian yang pentingnya saja. Silakan Restu Abimanyu. Oke, Restunya mungkin. Kayaknya mikrofonnya dia, Rafa. Oke, saya gantiin aja ya, Pak. Silakan. Jadi, sebentar Pak. Jadi rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang menetap dan terdaftar resmi sebagai warga negara Indonesia. Deskripsi rakyat Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam, tapi setiap satu jua merupakan semboyan nasional Republik Indonesia. Semboyan ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Jadi rakyat Indonesia itu majemuk, tapi mereka tetap bersatu, gitu Pak. Kemudian dasar hukum kesertaan rakyatnya akan dibacakan oleh Faiz, Muhammad Faiz. Silakan Muhammad Faiz. Dasar hukum kesertaan rakyat Indonesia dalam pertahanan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 5, susunan serta kedudukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan TNI, Kepolisian Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan dan keamanan diatur oleh Undang-Undang, konsep bela negara. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 3 bisa dibacakan intinya saja. Silakan Rafa dilanjutkan. Siapa lagi yang akan membaca? Oke, selanjutnya tugas rakyat Indonesia akan dibacakan oleh Muhammad Firmansyah. Silakan Firmansyah. Tugas rakyat Indonesia dalam pertahanan dan keamanan NKRI. Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara mewujudkan dalam penyelenggaraan dan pertahanan negara. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kemudian pengertian pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar penelitian sejarah wajib akan dibacakan oleh Nazwa Delia. Oke, selanjutnya pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan global adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif, isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Selanjutnya, pengertian dari pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan yang dimaksud untuk melatih generasi muda untuk mewujudkan bela negara dan mempersiapkan bekal agar dapat membela negara tidak ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Nah, dicontohkan aja ya. Cukup? Iya, itu dulu yang terakhir dibacakan oleh Nasya Putri, Pak. Silakan, Nasya. Baik, yang untuk pengabdian profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan mempertahankan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Lalu selanjutnya ada pengabdian negara sebagai prajurit dan penegak hukum, yaitu TNI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penegak hukum merupakan salah satu soal penting peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah untuk lembaga penegakan hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan apabila ada satu yang mau bertanya kepada kelompok 3. Iya, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya. Oh, boleh. Silakan. Saya Felicia dari kelompok 2. Silakan. Tadi kan dalam materi catatan digital tentang rakyat telah disampaikan bahwa ada bela negara. Nah, kita sebagai pelajar bisa ngapain sih untuk bela negara? Oke. Mungkin saya Pak yang jawab. Silakan Nadia Lika. Bagi pelajar untuk bela negara adalah mematuhi semua tata tertib sekolah dengan tertib, mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dan
upacara dengan baik, menjaga nama baik sekolah, baik itu di dalam sekolah maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih, Pak. Oke, sudah terjawab ya, Felicia. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menjadi pelajar yang baik, yang mau melakukan bela negara, cukup sesuaikan dengan kapasitas kita. Seperti yang disampaikan oleh Nadia Lika. Oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa sudah cukup untuk presentasi dan juga kerja keras kalian di dalam membuat Google Jamboard dalam waktu yang singkat. Wow, this is amazing ya. Saya benar-benar bangga sama kalian bahwasannya kalian itu cepat, responsif, dan juga memberikan yang terbaik. Saya juga menandai kalian melakukan kolaborasi yang cukup baik. Bahkan kelompok yang banyak kontennya, seperti kelompok 2, itu bisa mengkolaborasikan 5 orang yang membaca. Nah, ini artinya kalian memang benar ada kerjasama di dalam pembuatannya dan sebagainya. Cuman yang mau jadi catatan Bapak, alangkah lebih baik kalau kalian nanti membacanya hanya di bagian yang tentunya perlunya memiliki penjelasan yang lebih lanjut, atau kalian menguasai dulu apa yang kalian baca sehingga kalian bisa menceritakan atau mempresentasikan dengan pemahaman kalian. Jadi teman-teman kalian lebih mudah nih di-deliver pesan yang kalian mau sampaikan atau materi yang mau kalian sampaikan itu apa. Nah, ini untuk mungkin butuh latihan ya. Nanti ke depannya insya Allah akan jadi lebih baik. Oke, sebelumnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Saya masih lihat ada beberapa siswa yang masih off kamera. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mungkin sedikit saja ya. Mau nggak cerita? Sekalian memberikan refleksi juga boleh. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silakan. Saya mau, Pak. Oke, silakan Rafa. Oke, jadi menurut yang tadi udah kita pelajarin, mengenai sistem pertahanan dan keamanan. Jadi sistem pertahanan dan keamanan itu bersifat semesta, merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia, yang disegalakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan keamanan negara bersifat semesta itu, tadi saya udah cari ciri-cirinya. Oh, gitu. Kan Bapak suruh ya di awal. Yang pertama, yang pertama kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Terus yang kedua ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Itu Pak. Terima kasih Rafa, ini ketua kelas yang baik, dan juga terima kasih untuk sudah memberikan kesimpulan yang begitu lengkap. Saya rasa semua murid di 10 IPS 3 ini kalau saya pengen bisa saya jabat tangani, saya pengen jabat tangani untuk ucapkan I want to say thank you to everybody. Ya, terima kasih banyak. Kalian adalah siswa yang excellent, luar biasa. Ada nggak yang mau memberikan refleksi atau Pak pembelajaran hari ini terlalu berat atau gini sebagainya? Pokoknya Bapak pengen dengar menurut kalian pembelajarannya menyenangkan atau enggak? Siapa yang mau? Menyenangkan sih, Pak. Silakan terima. Yang honest ya, yang jujur. Pelajaran hari ini menyenangkan karena adanya timbal balik gitu antar guru dengan murid. Lalu, tapi yang saya sebenarnya agak sayangkan, kalau tiap sekali pertemuan itu pembelajarannya tuh langsung berubah gitu. Jadi kadang suka takut ada materi yang keskip kah atau belum lengkap kah gitu sih kalau tidak ada inisiatif dari siswanya untuk belajar sendiri. Oke. Gitu sih. Tapi seru sih. Terima kasih ya Drima. Memang mungkin ini ada sedikit perbedaan ya dari pembelajaran kita yang sehari-hari. Jadi yang sebagai refleksi Bapak juga nih bahwa kelas kalian ini adalah kelas lab-nya Bapak. Jadi Bapak mempelajari beberapa model-model yang baru yang Bapak belum terapkan di kelas yang lain. Karena Bapak yakin 10 IPS 3 itu kemampuannya, baik daya tangkapnya, kecerdasannya itu melebihi dari kelas yang lain, khususnya dalam keaktifannya, sehingga Bapak percaya 10 IPS 3 lebih mudah adaptif terhadap hal-hal yang baru. Nah, yang kalian rasakannya adalah pembelajaran yang model baru nih, yang nggak Bapak terapin juga di beberapa kelas yang lain, karena kalian tuh adalah kelas lab-nya Bapak. Jadi kalau di sini udah bagus, insya Allah di kelas lain juga bisa bagus. Tapi jadi catatan Bapak juga kalau mungkin kalian merasakan perubahan yang begitu cepat ya. Kemarin kayaknya belajarnya kayak gini, terus tiba-tiba harus yang seperti ini. Nah, itu yang Bapak, I feel so sorry. Tapi nanti ke depannya Bapak akan lebih adaptable ke kalian. Jadi kalian nanti nggak terlalu kaget. Terima kasih untuk refleksi dan kesimpulannya. Oke, ya ini jadi tantangan ya untuk Bapak dan juga kalian. Baik, untuk kegiatan kita, Bapak akan selalu mengingatkan, kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan terkait materinya. Oke, Bapak rasa sudah cukup ya.
Jadi sebagai penguatan dari Bapak yang kita pelajari hari ini tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat, itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Entah apapun kapasitas kita, baik saya sebagai guru, kalian sebagai siswa, baik TNI dan Polri, kita harus bisa memaksimalkan kapasitas kita untuk do our best to this country. Seperti yang apa yang disampaikan oleh seorang tokoh, namanya itu John F. Kennedy, dia bilang, don't ask what country can do for you, but ask you can do for your country. Jadi kamu harus tanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk negara kamu. Saya rasa itu adalah sebuah kesimpulan dan juga penguatan yang cukup baik, sehingga kita bisa mendapatkan semangat kebangsaan kita nih, bahwa bukan kita yang harus mendapatkan sesuatu dari negara kita, tapi kita yang harus bisa memberikan sesuatu untuk negara kita. Saya rasa murid-murid Bapak yang luar biasa dari 10 IPS 3 bisa merasakan vibes-nya dari John F. Kennedy yang mengucapkan hal seperti itu. Jadi Bapak akhiri pertemuan kita, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak mau selalu mengingatkan kalian bahwa patuhilah protokol kesehatan. Ada ingat 5M, dari mulai memakai masker hingga menjauhi kerumunan. Saya rasa kalian juga sudah dewasa, jadi kalian tetap stay at home aja sampai kita nanti ada keputusan PTM dan seterusnya. Baik, anak-anakku sekalian, biar kalian relax, ini terakhir. Bapak pengen kalian tangannya di pundak. Sekarang saya belum lihat tangannya di pundak. Kalau untuk Derima, Bapak kasih dispensasi karena Derima lagi sakit. Silakan kalian tangannya di pundak nih, saya belum lihat nih. Nah, silakan diputar-putar. Nah, ini biar kalian nggak capek kan, kalian dari duduk aja. Nah, putarnya ke depan sekarang. Nah, ke depan dulu. Sekarang ke belakang. Ayo, putar ke belakang. Hendy belum lakuin nih. Hendy baru 1 tangan. Oke, saya mau lihat Hendy, Faiz. Oke, terima kasih. Rafael, ayo. Nah, sekarang putar lagi ke depan. Nah, ini jadi kinestetik kita nih, bahwa kita tetap harus bergerak walaupun kita tetap di rumah aja ya. Oke, sekarang rilekskan lagi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak mungkin sudah lebih 2 menit dari pertemuan kita. Bapak akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup pertemuan kita. Semoga kalian tetap sehat. Dan pertemuan selanjutnya, Bapak ada tugas nih. Sebelum Bapak mengucapkan salam nih. Bapak ada tugas kalian, silakan kalian scan. Nah, ini tugas kalian. Ini udah digeser juga sih. Tugasnya berupa pilihan ganda. Ini sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini sudah tayang di Google Classroom, atau kalian mau scan sekarang juga boleh. Nanti Bapak akan lihat hasilnya dari pencapaian pengetahuan kalian. Atau apa yang kalian serap dari presentasi dan sebagainya. Nanti bisa ketahuan nih, sudah masuk atau belum nih dalam kriteria tercapaian dari pembelajarannya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan akhiri. Dan jangan lupa untuk mengisi evaluasi mandirinya. Ya, Bapak akhiri. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dan seluruh siswa yang sudah aktif kamera dan sudah hadir di pembelajaran Bapak, bahwa berikan apresiasi dalam penilaian, khususnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk pertemuan kita, Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ayat. Kita mau foto bareng dulu nggak? Kalian masih ada waktu nggak? Masih. Masih ya? Masih, Pak. Masih. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Ini sekalian nih saya mau melengkapi penilaian sikapnya bagi yang tadi nggak pakai on cam, kan saya nggak bisa lihat seragamnya pakai atau enggak. Mungkin Ibu Umi atau Ibu Dimas boleh dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama dengan siswa 10 IPS 3, Ibu. Ya, makasih. Selamat ya. Oke, kita foto ya. Cepat sembuh ya, 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih, Bu. Ini layar pertama saya sudah. Iya, Saya mau foto. pintar tuh Derima, walaupun masih kurang sehat, tapi Berjuang, tetap Ibu. tetap gabung ya. Makasih, apresiasi. Terima kasih, Bu. Derima. Ya. Di layar kedua Bapak ini ada Hendy sampai Sahrul Fauzan. Agung Saputra kameranya bermasalah ya. Silakan dibuka untuk Naufal Tabrani. 1, 2, 3 senyum. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya bagi anak-anak Bapak yang sedang sakit. Tadi ada 2 orang yang sakit, ada Ari, ada Derima. Derima juga terima kasih karena kamu mau bertanggung jawab dan hadir di dalam pembelajaran Bapak. Lalu Mungkin nanti Wahilo gimana Pak Bila? Wahilo kok nggak pernah nampak dari awal, Ibu lihat? Wahilo, mana Wahilo? Wahilo itu Wahyu Hidayatullah. Halo Wahyu Hidayatullah. Yang pakai jaket, yang lihat cuma ininya aja. Mana Wahyu ini? aja. Sudah keluar, seperti ada lift duluan, Pak. Oh, udah lift ya. Nanti jadi catatan Bapak ya itu. Iya, dari awal Ibu lihat.
Kirain perempuan, Wahilo rupanya nama Wahyu ini Hidayatullah, Ibu. akronim ya. Karena ada dua, Ibu, ada Wahyu Hidayat dan Wahyu Hidayatullah, jadi dia namanya Wahilo. Oh gitu, iya. Baik, Sahrul Sekolah IPS 3, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya. Ya, Semoga cepat makasih sembuh. banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bumi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, Pak, Bu. makasih Bu.